Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram setelah ya mungkin 2 kali ya kita libur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mulai kembali. Baik, saya akan coba share materinya. Mungkin ada sukarelawan yang mau membantu. Benar nomor 80 ya, Nisa? Mungkin teman-teman ada yang mau membacakan untuk kita semua. Kelihatan ya di layar. Ya, silakan Mas Erlangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Akhrajahu ad-Daruqutni wa layyanahu ya. Oke, terima kasih. Wa an Anas bin Malikin, dan dari sahabat Anas bin Malik. Ini sekali lagi adalah sanad yang dipotong ya. Aslinya ada beberapa orang perawi lainnya, dan untuk tujuan meringkas ya, sanad ini dihilangkan dan disisakan di perawi level sahabat, itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Ihtajama itu artinya melakukan bekam gitu ya. Jadi beliau dibekam. Wasalla, dan kemudian beliau sholat. Walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu lagi. Jadi ceritanya beliau sudah berwudu, lalu berbekam, ya, kemudian langsung sholat, tidak wudu lagi. Nah, ini kandungan hadisnya. Akhrajahu ad-Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni. Walayyanahu. Nah, Imam ad-Daruqutni setelah meriwayatkan ini, ya, lengkap sanad dan matannya, beliau menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Layyanahu ini ya maksudnya adalah dhaif ya. Kalau di catatan kakinya di sini dikatakan dhaifun ya, dhaifun. Artinya ya hadis ini dhaif. Muttafaqun ala dha'fihi, di mana kedhaifannya itu disepakati oleh para ulama. Qala Ibnu Abdul Hadi, haditsu Anas la yasbut. Wa Sulaiman bin Dawud majhulun. Wa Salihu ibnu Muqatilin laisa bil qawi.
qalahu ad-Daruqutniyu wa abuhu ghairu ma'rufin. Wa qala al-Baihaqi fi isnadi hadzal hadithi dha'fun. Jadi kalau keterangan dari Syekh Ibnu Abdul Hadi, hadisnya sahabat Anas tadi itu la yasbut, tidak kuat gitu ya, tidak kokoh, tidak kuat bukti-buktinya, sanadnya tidak kuat. Nah, kenapa disebut tidak kuat? Karena ada perawi yang bernama Sulaiman bin Dawud. Ya, Sulaiman bin Dawud ini dihukumi majhul. Ya, diketahui namanya, tapi statusnya, kualifikasinya, ya, beliau itu tidak diketahui. Biasanya yang kayak gini disebut sebagai majhulul hal, ya, majhulul hal. Jadi keadaannya itu tidak diketahui. Diketahui namanya diketahui, cuman tidak tahu apakah beliau itu thiqah atau tidak, begitu ya. Nah, kalau dalam sanad sebuah hadis ada perawi yang majhul, ya dia dianggap munqati, dianggap terputus sanadnya. Sekalipun ada namanya, ya dianggap tidak ada. Kenapa? Ya karena tidak ada profil yang jelas gitu ya. Ibaratnya ya wujuduhu ka'adamihi. Ada seperti nggak ada gitu ya. Jadi dianggap sebagai munqati karena ada perawi ya yang majhul di dalam sanadnya. Wa Shalih ibnu Muqatil laisa bil qawi. Nah, di dalam sanadnya di sini ya, sebelum Anas bin Malik ini, itu ada juga perawi yang bernama Shalih bin Muqatil. Nah, beliau disebut oleh Imam Ad-Daruqutni laisa bil qawi. Laisa bil qawi ini artinya tidak kuat atau bukan perawi yang kuat. Ini termasuk alfadzul jarhi, ya, lafadz jarh, yang menunjukkan ya kalau orang digelari disebut dengan istilah laisa bil qawi, maka hadisnya ya tidak sahih ya, atau dhaif. Wa abuhu ghairu ma'ruf. Nah, kalau tadi Shalih bin Muqatil, ya, si anak, Muqatilnya, si bapaknya, ya, dalam sanadnya tadi itu juga ghairu ma'ruf, tidak dikenal, ya, majhul juga, ya. Wa qala al-Baihaqi fi isnadi hadzal hadits dha'fun. Nah, kalau keterangan al-Baihaqi, ya, dalam sanad hadis ini itu ada kedhaifan. Ya, tadi sudah dijelaskan ada 3 orang perawi ya yang dihukumi dhaif. Pertama adalah Sulaiman bin Dawud, Shalih bin Muqatil, dan Muqatil. Nah, dalam sanad ini ada 3 perawi yang dhaif, kira-kira gitu, sehingga hadis ini ya dihukumi dhaif, termasuk oleh ulama yang menyebutkan, meriwayatkan hadis ini, ya, yaitu Imam Ad-Daruqutni, di mana beliau mengatakan walayyanahu, dan Imam Ad-Daruqutni menilai hadis ini layyin. Layyin itu artinya secara tekstual itu lemes gitu ya. Sesuatu kalau lemes, orang kalau lemes itu ya orang yang lemah. Nah, kalau hadis itu disebut lemes ya berarti dia artinya maksudnya ya adalah hadisnya dhaif. Lalu apa makna ya dari hadis ini? Kalau tadi secara sanad ya hadis ini itu dhaif. Nah, secara matan hadis ini ya menunjukkan satu ketentuan, yaitu bahwasanya melakukan hijamah bekam ya, setelah berwudu itu tidak membatalkan wudu. Nah, bekam itu maksudnya mengeluarkan darah gitu ya, mengeluarkan darah
selain dari kubul dan dubur, ya artinya ya melalui bagian yang lain di tubuh kita, kalau keluar darah itu tidak membatalkan wudhu. Ya, buktinya di sini Nabi ya pernah berwudhu lalu berbekam lalu langsung sholat, tidak wudhu lagi. Nah, ini menunjukkan wudhu beliau tidak batal. Nah, kira-kira begitu. Wal hadis muqarrirun lil asli dalilun ala anna khurujad dam minal badan ghairil farjaini la yungkidu al wudu'a. Jadi keluarnya darah dari selain kubul dan dubur itu tidak membatalkan wudhu. Setelah berwudhu misalnya gusi kita berdarah, itu tidak membatalkan wudhu. Habis wudhu berantem sampai berdarah-darah ya keningnya, itu juga tidak batal. Habis wudhu kepleset di kamar mandi ya, luka berdarah ya tidak batal wudhunya. Nah, ini salah satu penjelasan terkait dengan hadis ini gitu ya. Hadis ini sebenarnya di kalangan ulama ya ada perbedaan pendapat terkait dengan apakah keluar darah itu membatalkan wudhu atau tidak. Ada memang yang mengatakan tidak batal ya, wudhu keluar darah itu tidak batal. Habis wudhu mimisan misalnya, ya itu tidak batal. Nah, salah satu yang berpendapat semacam ini ya dalam mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu keluar darah selain dari kubul dan dubur ya bukan termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Tapi ada ya pendapat yang mengatakan bahwa keluar darah itu ya termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Ya, di sini dikatakan fal hadwiyah ala annana kidun bisyarti ay annahu yakunu sa'ilan yaktur. Jadi kalau menurut kelompok Syiah Zaidiyah keluar darah itu bisa membatalkan wudhu dengan syarat kalau keluar darahnya itu banyak ya dan menetes sampai menetes-netes itu mengalir darahnya ya drodos begitu, nah itu membatalkan wudhu. Au yakunu qadra syairah yasilu fi waqtin wahidin min maudhi'in wahidin ila ma yumkinu tathiruhu. Wa qala Zaid bin Ali wa Syafi'i wa Malik wa Nasir wa jama'atun minas sahabah wa tabi'in. Inna khurujad dam minal badan min ghairi sabilaini laisa bina kidin. Li hadithi Anas hadza wa ma ayyadahu minal athar amman dzakarnahu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a illa min sautin aurihin ya. Ini hadisnya Anas bin Malik ini menjadi dasar ya pendapat dalam mazhab Syafi'i salah satunya bahwa keluar darah itu sekali lagi tidak membatalkan wudhu. Kalau ditanya dasarnya apa, ya ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Oke, seperti pertemuan sebelumnya ya kita akan menghafal matan hadis ini ya karena pendek banget saya kira mudah untuk dihafalkan. Pertama saya akan memandu untuk membaca ya nanti teman-teman menirukan ya. Kita baca 3 kali lalu setelah itu kita baca dengan memejamkan mata ya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama.
Ayo Anna silakan. Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Wa shalla wa lam yatawaddo. Wa shalla wa lam yatawadda. Oke. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Wa shalla wa lam yatawaddo. Wa shalla wa lam yatawadda. Oke, sekali lagi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Wa shalla wa lam yatawaddo. Wa shalla wa lam yatawadda. Oke, sekarang kita pejamkan mata, kita lafalkan bareng-bareng ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Wa shalla wa lam yatawaddo. Oke, semoga sudah hafal ya, ini pendek banget. Artinya sederhananya, Nabi berbekam dan kemudian langsung sholat tanpa berwudu dulu. Maksudnya Nabi ya tidak, dari sini dipahami bahwa keluar darah ya, hijama berpekam itu tidak membatalkan wudu. Mungkin ada teman yang mau membacakan untuk kita semuanya, sukarelawan lagi. Silakan. Wa Tabarani wa zada wa man nama falyatawadda. Wa hadhihi ziyada fi hadzal hadis inda Abi Daud min hadithi Ali duna qawlihi istatlaqa wiqa wa fi kilal isnadaini dha'fun. Oke, terima kasih. Wa an Muawiyah, dan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-ainu bika usahi. Al-ainu mata, ya, mata kita gitu ya. Itu adalah wika usahi, tali pengikat dubur. Tali pengikat dubur. Apa maksudnya? Penjelasannya dari sini. Fa idza namat, ketika telah tertidur, ya, tertidur al-ainani, dua mata kita, istatlaqo, maka akan terlepas, ya, akan ucul al-wika'u, tali itu. Rawahu, meriwayatkan hadis ini ya Ahmadu, Imam Ahmad. Kalau secara sederhana bisa kita pahami begini, mata itu ya penanda, ya, simbol atau apa, indikator kalau kita masih bisa mengontrol ya anggota tubuh kita, termasuk kemampuan menahan diri dari kentut. Nah, kalau mata kita terbuka, ya, artinya sadar ya, otak kita masih bekerja. Nah, ini bisa mengontrol. Kita sadar, kita akan tahu kalau keluar kentut itu kerasa, kalau enggak kentut itu ya enggak kerasa gitu. Nah, ketika mata itu terpejam, ya apa namanya, ngantuk gitu ya, tertidur, namat, ini dua mata kita, istatlaqo alwika'u, maka indikator ini apa namanya, sudah tidak berfungsi lagi ya. Ibaratnya kalau kita nggak bisa ngontrol lagi ya, tidak bisa merasakan lagi apakah kita sudah kentut atau belum, kira-kira gitu. Wika usahi itu artinya talinya dubur ya. Ini untuk menggambarkan, memudahkan saja sih sebenarnya. Ibaratnya seakan-akan dubur kita itu ada talinya yang diikat gitu ya, sehingga kita tidak kentut. Nah, kalau mata kita sudah tidur, nah itu sudah lepas dari kontrol kita. Ya. Wa Tabaraniyu wa zada, dan diriwayatkan pula oleh Imam
At-Tabarani wazada, dan Imam At-Tabarani itu menambahkan redaksi wa man nama falyatawaddo. Barang siapa tidur falyatawaddo, dia harus wudu. Nah, ini menegaskan tadi itu ya, kalau orang sudah lepas kontrol, dia tidak tahu ya apakah sudah batal kentut atau belum ya. Dia tertidur falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Wa hadhihi ziyadah fi hadzal hadits 'inda Abi Dawud min hadits Ali. Tambahan waman nama falyatawaddo itu juga ada di dalam riwayat Imam Abu Dawud, riwayat dari Sayyidina Ali, tapi tanpa redaksi istatlaqo wika usahri, wika usahi, al wikau, tapi tanpa redaksi istatlaqo al wikau. Wa fi kilal isnadaini dha'fun, dan dua sanad yang ada di dalam sanadnya Imam Ahmad maupun sanadnya Imam At-Tabarani ya, itu ada kedhaifannya ya. Ada unsur yang menyebabkannya menjadi dhaif. Kalau di dalam catatan kakinya isnaduhu dhaifun fihi iddatu ilalin. Nah, ada beberapa cacat ilat ya dalam sanad hadis tadi itu. Jadi ilat itu adalah cacat ya yang menyebabkan hadis itu menjadi dhaif, menjadi tidak memenuhi syarat kesahihan hadis. Syarat kesahihan hadis itu kan ada 5 gitu ya. Ittisalus sanad, sanadnya muttasil ya, dari gurunya sampai ke Rasulullah, ini muttasil. Adil ya, perawinya itu kemudian taat beragama. Dobit ya, dia mampu menjaga hafalannya, mampu menjaga catatannya dengan baik. Ada musyudud wal ilal, dan tidak ada syad dan tidak ada ilat. Kalau ada syad atau ada ilat ya hadisnya jadi dhaif ya. Nah, di dalam hadis ini, dalam sanad hadis tadi itu ada beberapa ilat. Minha annabaqiyah yudallisu wa yusawi. Nah, ada perawi dalam sanad ini ya yang bernama Baqiyah. Baqiyah itu adalah seorang mudallis, perawi mudallis. Mudallis itu mengubah sanad gitu ya, memperbaiki, mendistorsi sanad. Wayusawi ini artinya berarti dia tadlisut taswiyah. Tadlisut taswiyah itu berarti mengubah ya sanad sehingga menjadi tampak sempurna ya. Tadlisut taswiyah. Tulisannya sangat kecil. Sudah cukup besar kalau segini. Sudah. Belum Ustadz, ini apa karena laptop saya ya? Oh. Gimana teman-teman, gimana? Bagus? Iya bagus tapi kecil Ibu. Oh iya sama kecil. berarti. Ya mohon maaf ya Ustadz. Iya. Kalau segini sudah kelihatan kan? Ya sudah. Ya lumayan sih Ustadz. Lumayan. Salah. Saya klikkan lagi deh. Nggak kelihatan. Semoga Di landscape aja Bu, biar kegede di landscape. Di landscape? Enggak, saya kalau laptop diapain Mbak? Oh, laptop. Saya kalau laptop saya nggak tahu saya di HP ya. Iya. Saya Layarnya malahan diperbesar bisa itu yang sebelah kanan bawah biasanya ada Nah, yang alhamdulillah layar. lumayan Ustaz, lumayan. baik. Kalau Sudah gede ya. Ya, sudah. Ya, fihi iddatu ilalin. Nah, di dalam sanad ini ada sejumlah ilat ya, cacat yang menyebabkan hadis menjadi dhaif.
yaitu an-nabaqiyah yudallisu wa yusawi. Ada perawi yang tergolong perawi mudallis. Mudallis itu mendistorsi, ya, mengubah sanad, ya, wa yusawi, dan mengubahnya menjadi sempurna. Ini biasanya kalau dalam ilmu hadis, ya, disebut tadlisut taswiyah. Contoh-contohnya itu biasanya dia mendapatkan hadis dari seorang guru yang dhaif, ya, lalu diganti, ya, diganti menjadi rawi yang thiqah, yang terpercaya. Nah, ini ya tadlisut taswiyah. Nah, ini termasuk perbuatan yang haram, ya, perbuatan yang haram dilakukan seorang perawi. Nah, kalau ada perawi melakukan ini, ya dia jadinya dhaif, ya, jadinya dhaif. Apalagi kalau, ya, dia kemudian meriwayatkan menggunakan redaksi an atau hadisnya mu'an-an, gitu, ya. Nah, itu hadisnya menjadi dhaif. Wa fihi Al-Wadin Ibnu Atha. Dalam sanad hadis ini juga ada perawi yang namanya Al-Wadin bin Atha, ya. Mukhtalafun fihi. Perawi yang bernama Wadin bin Atha ini itu diperselisihkan, ya, oleh para ulama. Mukhtalafun fihi ini artinya ada yang menilai thiqah, ya, terpercaya, tapi ada juga yang menilainya dhaif. Oke. Itu yang kedua. Wa minha al-inqita'u baina Abdurrahman bin Aid wa Aliyin. Lalu ilat berikutnya, ya, cacat berikutnya yang menyebabkan hadis ini menjadi dhaif adalah adanya inqita', terputusnya sanad, ada perawi yang hilang antara perawi yang bernama Abdurrahman bin Aid, ya, dan Sayyidina Ali. Nah, ini inqita', ini menyebabkan hadisnya menjadi munqati atau hadis yang sanadnya terputus. Wa hadzal hadis dha'afahu Abu Hatim wa Abu Zur'ah. Hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah. Oke, itu secara sanad. Jadi sanad hadis ini, ya, al-ainu wika usahi, ya, itu adalah dhaif, ya, itu adalah dhaif. Nah, sekalipun dhaif, tapi hadis ini dipakai, ya. Hadis ini dipakai. Wal haditsani yadullani ala anna nauma laisa binaqidin binafsihi wa inna ma huwa mazinnatun naqdi fahuma min adillatil qailina bidzalika. Wa dalilun ala annahu la yunqidu illan nauma al mustaghriqa. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa tidur, ya, itu membatalkan wudu, ya. Wa man nama fal yatawaddo. Barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini kalau dipahami kenapa orang yang habis tidur, ya, itu diperintahkan untuk berwudu. Nah, ini kalau dipahami, ya, berarti wudu itu, ya, membatalkan tidur itu membatalkan wudu, gitu. Nah, tetapi seperti dibahas di hadis sebelumnya, kalau ini, ya, tidurnya terlentang, ya, tidurnya itu, ya, mapan, tidurnya itu, ya, seperti tidur pada umumnya, sampai tidur itu hilang ingatan, gitu, ya, hilang ingatan, apa namanya, benar-benar tidak sadar. Kalau hanya ngantuk saja, nah ini belum batal wudunya, ya, belum batal wudunya. Kalau tidurnya tidak sambil terlentang, ya, misalnya sambil duduk, seperti di hadis pertama kalau tidak salah, ya, di bab nawaqidul wudu, itu, ya, tidak batal, ya, tidak batal. Nah,
yang membatalkan wudhu ya di sini maksudnya tidur di sini adalah tidur yang dia tidak menetapkan posisi pantat ya, artinya ya tidurnya tidak sambil duduk, tidurnya bisa terlentang ya, tengkurap ya, itu batal wudhunya. Kira-kira makna dari hadis ini begitu. Jadi tidur adalah salah satu perkara yang membatalkan wudhu ya berdasarkan hadis ini. Wali Abi Dawud aidan an Anas bin Abbasin marfu'an innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Nah, di sini dikatakan wudhu itu wajib ya bagi orang yang tidur dalam keadaan muttaji'an. Tidur di atas lambungnya ya. Muttaji'an itu ya tidur miring gitu ya, tidur miring. Wa fi isnadihi dha'fun aidon. Nah, dalam sanad hadis riwayat Imam Abu Dawud ini itu ada unsur kedhaifannya. Ya, apa? Mungkarun ya, yaitu adanya unsur mungkar di dalam hadis. Halo, tes masih terhubung ya? Masih, Masih Ustadz, masih. Tapi Kirain saya kecil lagi terlempar. tulisannya. Oh, kecil lagi. Ya, maaf. Protes lah gitu loh. Ustaz. Agak dikebawain Ustadz. Ya, Ini sip, saya sudah, ketutup sudah. ini. Sudah ya. Tutup anu Ustadz dikebawain dikit. Ya, sudah. Hadis ini ya riwayat Imam Abu Dawud ini itu dihukumi dhaif. Kenapa? Karena ada unsur mungkarnya. Apa itu mungkar? Yaitu ada seorang perawi yang tidak boleh meriwayatkan secara sendiri gitu ya. Nah, di sini ada perawi yang namanya Yazid Abu Khalid Ad-Dalani. Ya, Yazid Abu Khalid Ad-Dalani. Ini kalau disebutkan panjang sanadnya ya ada perawi yang namanya Yazid Abu Khalid Ad-Dalani. Nah, dia adalah perawi layuk bal minhu idza ingfaroda. Perawi ini tidak bisa diterima riwayatnya kalau meriwayatkan sendirian, tidak ada jalur lain yang menguatkan. Wahuna yarwihi an Qatadah duna ashabihi. Nah, Abu Khalid Ad-Dalani ini punya guru, dia meriwayatkan dari gurunya ya yang bernama Qatadah. Ya, Qatadah. Beliau punya guru yang namanya Qatadah. Nah, dari sekian banyak muridnya Qatadah yang meriwayatkan hadis innamal wudu ala man nama mutajian itu hanya Yazid Abu Khalid Ad-Dalani. Ya, jadi Qatadah ini ulama besar ya, punya banyak murid. Ya, muridnya ya banyak yang pintar-pintar. Nah, murid-murid yang lain itu tidak ada yang meriwayatkan hadis innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Hanya satu orang saja ya, yaitu Yazid Abu Khalid. Kalau kita tanya nih, satu kelas ini ada 10 orang ya. Semua rajin masuk ya pinter-pinter, IQ-nya pinter-pinter semuanya. Tidak ada yang mengatakan Pak Guru makan sate misalnya. Tapi ada satu orang yang meriwayatkan dari si guru ini ya, Pak Guru makan sate. Ya. Nah, ini agak aneh. Kenapa? Kenapa yang lainnya tidak meriwayatkan hadis itu? Hanya ada satu orang saja.
Nah, kemungkinannya ya yang salah, yang keliru ya, ini adalah orang yang meriwayatkan. Karena yang lainnya tidak meriwayatkannya ya, tidak meriwayatkannya. Nah, bisa jadi orang yang meriwayatkannya itu sebenarnya dapat dari guru yang lain ya. Tetapi kemudian dinisbatkan kepada ya kalau di sini ya Imam Qatadahnya ya. Jadi hafalan Abu Yazid Abu Khalid Ad-Dalani ini dianggap bermasalah ya. Karena dia bertentangan ya, aneh ya, dibanding ya teman-teman satu kelasnya, satu angkatannya. Warahu Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah walam yarfa'u. Wa nafa al-Bukhari sima'ahu min Qatadah. Wa kadzalika fa inna Qatadah lam yasma' min Abil Aliyah. Nah, ada lagi ya elatnya yang menyebabkan hadis ini dhaif adalah Qatadah itu ternyata tidak mendengar langsung dari gurunya yang bernama Abul Aliyah. Jadi setelah perawi bernama Qatadah itu ada perawi di atasnya yang namanya Abul Aliyah. Nah, ketahuan Qatadah ini ya tidak mendengar langsung ya dari gurunya yang bernama Abul Aliyah. Nah, ini yang menyebabkan hadis ini menjadi dhaif ya. Hadis ini menjadi dhaif. Sama seperti hadis sebelumnya. Jadi intinya tidur itu membatalkan wudhu gitu ya. Kalau tidurnya terlentang, kalau tidurnya itu miring begitu apa. Pokoknya tidak menetapkan ya posisi duduk itu wudhunya menjadi batal. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakum asyaitanu. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini, ya'ti ahadakum asyaitanu. Setan itu akan mendatangi ya salah seorang dari kalian fi sholatihi saat salah satu dari kalian itu sedang sholat atau berada dalam sholatnya. Fayangfuhu fi maq'adihi. Lalu si setan itu meniup-niup ya fi maq'adihi ya. Ini bahasa vulgarnya ya pantatnya lah ya, pantatnya si Ahad tadi itu. Fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha. Nah, tiupan setan itu ya akan membuatnya berpikir bahwa oh saya sudah berhadas, saya sudah kentut ini kayaknya. Jadi kayak keluar angin gitu ya. Dia merasa keluar angin. Walam yuhdits, padahal sejatinya dia belum berhadas, belum keluar angin, belum kentut. Fa'idha wajada dzalika, kalau orang menemukan kasus kayak begitu, fala yang sorif, dia jangan membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Sampai dia yakin ya bahwa dia benar-benar batal. Nah, bagaimana agar dia bisa yakin? Harus ada bukti kalau dia kentut. Bukti kentut itu apa? Satu, bisa dibuktikan dengan suara. Kalau nggak ada suaranya, oh berarti dia belum kentut. Ya. Atau ada baunya. Ya, ada baunya. Kalau nggak ada baunya, ya berarti tidak bisa dihukumi kentut. Ya. Akhrajahu Al-Bazzaru, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Ya. Nah, hadis ini nilainya juga dhaif. Ya, hadis ini nilainya dhaif. Li dha'fi Abi Uwais Al-Madani. Karena kedhaifan, ya kenapa dia dinilai dhaif? Karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abu Uwais Al-Madani. Nah, beliau itu dinilai dhaif oleh para kritikus hadis. Nah, ini mengandung panduan sebenarnya ya hadis ini bahwa kalau kita ragu-ragu ya kita harus mengambil pilihan yang kita yakini
Kalau sedang sholat ya, kemudian karena perutnya begah atau apa ya, kembung atau apa gitu, kemudian dia sampai ragu-ragu, wah jangan-jangan saya sudah kentut ini. Ya. Kentut apa belum ya? Nah, maka diambil yang meyakinkan. Yang meyakinkan ya berarti belum kentut. Ya, kecuali ada fakta, ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Ya, misalnya ada suaranya ces gitu misalnya, atau berot begitu ya, itu berarti sudah bukti yang tak terbantahkan gitu ya, fakta empiris yang tidak bisa diingkari. Au yajida rihan, atau buktinya adalah bau ya. Buktinya adalah bau. Kalau ada bau berarti hukum asal tadi itu ya ditinggalkan, ya harus membatalkan sholatnya. Tapi kalau tidak ada bukti, ya itu berarti gangguan setan, ya gangguan setan. Biar sholat kita ini dipermainkan, kira-kira gitu. Wa asluhu fi sahihaini min hadithi Abdullah bin ibni Zaidin. Nah, kalau tadi disebut hadisnya dhaif ya, tetapi hadis ini sejatinya ada di dalam ya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya ya nilainya sahih ya. Nilainya sahih. Min an Abi Hurairah nahuhu. Imam Muslim itu juga punya riwayat yang seperti itu tadi ya. Ya'ti ya ahadakum asyaitonu. Itu ada juga di dalam Sahih Muslim. Walil Hakimi an Abi Sa'idin marfu'an. Nah, Imam Al-Hakim itu juga punya sanad hadis ini ya. Dari Abu Sa'id marfu'an ya, secara marfu'. Marfu' ini artinya hadisnya yang berkata, yang bersabda adalah Rasulullah. Bunyinya agak sedikit beda gitu ya. Bunyinya kalau dalam Mustadraknya Imam Al-Hakim adalah begini. Idza jaa ahadakum asyaitonu, ketika setan datang kepada salah satu dari kalian, faqala, lalu dia membisiki, innaka ahdatsta, kamu itu sudah hadas, kamu itu sudah batal wudunya. Falyakul, maka hendaknya dia berkata, kalau dia tiba-tiba kepikiran begitu, ya diilhami oleh setan begitu, dibisiki oleh setan begitu tadi, falyakul kadzabta, maka dia hendaknya membatin ya, kamu itu bohong ya, bohong kamu. Wa akhrajahu Ibnu Hibbana bilafzi falyakul fi nafsihi. Nah, kalau dalam kitab Sahih Ibnu Hibban itu ada keterangan fi nafsihi ya, falyakul fi nafsihi. Dia ngomongnya di batinnya, bukan ngomong di lisannya. Ya, untuk membantah gangguan setan tadi itu. Kenapa? Karena kalau dia ngomong kadzabta pakai lisan, ya batal sholatnya. Ya, karena ya kan tidak boleh ya berbicara ketika sedang sholat. Oke, ya, kita sudah masuk ke bab qadha'il hajat ya, adab-adab, aturan-aturan yang terkait dengan buang hajat. Baik itu mungkin adalah kajian kita ya terhadap bagian akhir dari bab nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Pada malam hari ini kita mempelajari beberapa hadis ya yang menjadi dasar bagi sejumlah perkara yang membatalkan wudu. Tadi ada ya tidur, itu membatalkan wudu. Terus apa namanya? Yang terakhir tadi ya itu adalah bagaimana kalau kita sedang ragu-ragu ketika di dalam sholat, batal atau enggak ini, batal enggak ini, kentut enggak nih. Nah, maka yang dipegangi adalah hukum asalnya ya, tidak batal ya, tidak batal. Baik, mungkin ada yang ingin
tanyakan dari yang sudah kita kaji tadi? Satu atau dua pertanyaan. Kalau tidak ada, ya silakan. Saya mau nanya yang untuk masalah yang masalah pertama yang udah pernah dibahas, yang duduk tidur sambil duduk. Itu kan kalau misalnya tidurnya itu secara duduk gitu pas gitu, tapi kalau misalnya duduknya itu di atas di dalam perjalanan di atas kendaraan, maksudnya di dalam kendaraan itu bagaimana? Apakah tetap tidak membatalkan wudhu atau membatalkan wudhu? Soalnya kan walaupun dia duduk, tapi kan takutnya takut keluar atau enggak gitu. Terus yang kedua kan yang membatalkan wudhu itu kan hadisnya doif, tapi itu kan dipakai kalau misalnya belajar di Safina itu kan salah satu yang tidur itu salah satu yang bisa membatalkan wudhu gitu. Nah itu kan tadi kan dijelaskan ada hadisnya doif atau bagaimana gitu. Nah itu tetap bisa dijadikan sebagai sandaran hukum atau memang ada hadis lain yang sahih sehingga kalau misalnya tidur itu bisa membatalkan wudhu. Kalau misalnya saya salah paham, saya minta maaf. Tapi itu pertanyaan saya. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau tidurnya itu ada sandarannya gitu ya. Di minggu lalu ya kita memang membahas hadis ya terkait dengan tidur itu bisa membatalkan wudhu gitu ya, kecuali tidurnya orang yang dalam posisi duduk. Nah, sekarang pertanyaannya kalau duduknya itu bersandar ya, duduk di kursi atau kalau tadi di kendaraan gitu ya, apakah tidur yang kayak begitu itu juga bisa membatalkan wudhu gitu ya. Nah, saya bacakan dulu nih. Jangan digigit. Oke, saya coba bacakan sedikit ya terkait dengan kalau bersandar itu bagaimana gitu. Ila nauma mumakin ini dari kitab Mughnil Muhtaj ya, ada keterangan begini. Ila nauma mumakinin mak'adahu, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya, artinya tidur sambil duduk gitu ya, itu tidak membatalkan wudhu. Ai al-yaihi min makorihi min ardin au ghairiha. Maksudnya menetapkan kedua pantatnya dari tempat menetapnya di atas tanah au ghairiha atau di selain tanah gitu ya. Fala yang kudu wudu'uhu, maka orang yang tidur dengan cara duduk ya itu tidak batal wudunya. Kalau mustanidan ilama lauzala lasakoto. Walaupun tidur sambil duduknya itu ya bersandar pada perkara, kalau perkara itu atau benda itu dicabut ya, maka dia akan roboh, dia akan jatuh gitu ya.
Nah, dari sini bisa diketahui, bisa dipahami bahwa tidur sambil bersandar, ya, berdasarkan keterangan ini, ya tidak sama, dia masih dihukumi duduk, ya, masih dihukumi duduk. Mungkin ada teman-teman yang punya bahan baca yang lain, gitu ya. Silahkan boleh dibagi ke kita. Nah, kalau berdasarkan yang sedikit kita baca tadi, ya, fala yang kudu wudu'uhu, maka orang yang tidurnya sambil duduk, ya, dalam posisi menetapkan pantatnya, itu tidak batal wudunya. Walaupun ya tidur sambil duduk itu mustanidan ilama lau zalala sakoto. Walaupun dia sambil bersandar ke benda yang kalau benda ini diangkat, diambil, dia jatuh. Ya, misalnya tadi kasusnya di mobil, ya, tidur, ya, tidur. Nah, ini yang penting posisi pantatnya masih di tempat, ya, di tempat duduknya dia. Artinya kalaupun dia mau kentut itu akan kesulitan, anginnya keluar itu masih kesulitan, gitu ya. Nah, itu tidak batal, fala yang kudu wudu'uhu. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan penggunaan hadis doif, ya, penggunaan hadis doif. Sepertinya memang ada riwayat-riwayat yang lain yang mendukung itu, ya, yang mendukung penggunaan hadis doif tadi itu. Cuman di syarahnya saya coba baca, tidak semuanya disebutkan, ya, riwayat sahihnya, ya. Yang kalau di matan tadi itu yang kasus terakhir, ya, yang kasus terakhir itu disebutkan. Disebutkan wali muslimin an Abi Hurairah walil hakim an Abi Sa'idin. Nah, yang kayak gini ini termasuk yang disebutkan, ya, yang di atas yang tentang tidur. Sebenarnya kalau yang tentang tidur ini, ya, hadis yang awal itu juga sudah menjelaskan dan nilainya sahih, ya, wa shahahahu ad-Daruqutni. Oh, saya nggak ngikutin. Nah, itu secara ringkas seperti itu. Kalau kasusnya tidur, ya, man nama falyatawaddo ini sebenarnya sudah dibahas, ya, pada minggu yang lalu. Memang tidak seluruhnya dijelaskan, termasuk di syarah, kitab syarah yang saya punya, ya, itu tidak semuanya disebutkan, ya, riwayat sahihnya itu tidak selalu disebutkan. Ini memang menjadi salah satu gaya para ahli fikih, gitu ya, di mana yang dipakai itu biasanya yang redaksinya itu sangat pas banget, sangat pas banget, sekalipun doif, ya, sekalipun doif. Iya, baik, Ya, Ustaz. itu mungkin Ustazah Raihana. Oh, Masya Allah, ya. Makasih, Ustaz. Ya, Saya Ustadz bisa. ya, sama-sama. Ya, silakan Ibu Siti Maryam. Iya. Mengaturkan terima kasih atas jawaban beberapa waktu lalu tentang keputihan itu. Alhamdulillah sudah paham Ustadz tentang keputihan. Ini saya mau ada pertanyaan tentang ketika kita sholat malam tuh kadang-kadang sampai benar-benar ketiduran itu Ustadz. Di sujud terakhir tuh biasanya itu, ya. Apalagi kalau tasbih, ya, sholat tasbih itu kan tasbihnya panjang sampai 10 kali, itu saya benar-benar tidur. Bahkan mungkin kalau dihitung ketika salam ternyata itu sujudnya hampir 5 menit, itu gimana itu Ustadz? Itu yang batal wudunya, apa sholatnya juga batal gitu, artinya tidak harus diulang lagi. Itu benar-benar itu Ustadz, itu sering terjadi, makanya saya jarang
mengerjakan sholat tasbih pada malam hari. Tapi kadang-kadang di pagi hari pun seperti itu gitu. Jam-jam tasbih kan biasanya saya gandeng dengan duha gitu ya. Terus gimana Ya. itu Ustaz? Apa wudunya juga ikut batal, sholatnya juga batal juga gitu. Pripun, Ya. Ustaz. Faktor usia Ustaz. Iya. Kalau pakai kaidah tadi, kalau posisinya sedang sujud gitu ya, berarti kan dia ghairu mumakkinin maq'adahu gitu ya. Tidak dalam posisi tidurnya itu tidak dalam posisi menetapkan pantat di alasnya itu ya, di tempat duduknya itu. Ya, kalau kaidahnya kayak gitu ya, dia sedang sujud ya berarti batal wudunya kalau tidur ya. Ya otomatis batal sholatnya juga ya Ustaz ya. Ya kalau wudunya batal berarti ya Sholatnya sholatnya batal. Nah, tadi dikatakan ya tidur itu madzinatu apa namanya? Khurujirih apa ya tadi bahasanya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sejatinya tidur itu bukan bukan perkara yang membatalkan wudunya. Tetapi yang membatalkan wudunya sebenarnya adalah khurujus syai' min ad-dubur gitu ya. Ana naum laisa binagitin binafsi bal huwa madzinatun lin naqdi ya. Dan jadi tidur itu diduga kuat orang kalau tertidur itu tadi itu ikatan apa namanya ikatan duburnya itu lepas kontrol gitu loh, sehingga dia kalau kentut ya nggak sadar nggak tahu gitu. Nah tapi ada posisi tidur yang dia masih pasti bisa mengontrol gitu, yaitu ketika dia masih dalam keadaan duduk. Nah kalau orang sujud ya pantatnya di atas, ini kan posisi paling enak untuk kentut gitu kira-kira. Ya ini ya kalau kaidahnya kayak gitu ya batal gitu. Kalau wudunya batal ya sholatnya pastinya batal gitu. Sering Nah, Ustaz tapi untuk pastinya saya akan coba cari dulu ibaratnya teks kitab kuningnya biar lebih mantap. Ini tadi berdasarkan kaidah yang kita pahami bersama tadi. Begitu Bu Maryam. Ustaz. Ya, sama-sama. Mungkin kita cukupkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah mengikuti ya kegiatan ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat ya, menambah ilmu kita dalam beribadah kira-kira gitu. Kita akan bertemu minggu depan. Dari saya kalau ada kesalahan penyampaian minta tolong ya jangan sungkan-sungkan untuk dikoreksi. Yang punya bacaan berbeda boleh di-share juga. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Ustaz ya. Amin. Terima kasih Bu. Sehat semuanya. Amin ya Allah. Live duluan Pak Ustadz, live ya.